contoh urutan kelarutan suatu pelarut ya. Jadi ini paling paling polar di sini air, paling non polar ini golongan hidrokarbon seperti heksana, petroleum ether ya. Jadi rantai C-nya banyak terus nggak ada gugus gugus polarnya seperti OH, NH2 gitu ya. Ini contohnya golongan senyawa asam karboksilat, senyawa amida ya, terus senyawa alkohol, amin, keton, ester. Ini adalah urutan kepolaran pelarut. Nah, stabilitas kisi kristal akan mempengaruhi kelarutan. Pada titik leleh yang lebih tinggi, kristal akan lebih stabil, tapi senyawanya akan kurang larut. Saya memberikan contoh asam penitrobenzoat ya, titik leburnya 242 derajat Celcius, dia kurang larut dalam etanol. 10 kali daripada bentuk isomernya yang bentuk orto. Nah, di sini jadi bentuk kristal, jadi kan kristal itu kadang bentuknya macam-macam gitu. Padahal satu senyawa, tapi bentuk kristalnya macam-macam. Nah, bentuknya itu akan mempengaruhi sifat fisik senyawa tersebut. Salah satunya adalah titik leburnya. Di sini contohnya adalah penitrobenzoat ya. Penitrobenzoat dia bentuk kristal yang satu titik leburnya bisa 240 derajat Celcius, tapi untuk bentuk lebur yang bentuk maaf, bentuk kristal yang lain, isomernya yang lain, titik leburnya bisa berbeda. Karena senyawa kimia itu dia kan bentuknya 3 dimensi gitu ya. Jadi struktur ruangnya tuh beda gitu. Ibaratnya kalau orang lagi apa ya? Ibaratnya orang lagi nari komposisinya sama tapi formasinya beda gitu. Formasinya beda dia akan apa, mempengaruhi titik lebur si senyawa tersebut. Apa aja sih faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan kristalisasi? Ini yang pertama tergantung pada perbedaan yang besar pada kelarutan bahan dalam pelarut panas dan kelarutannya dalam pelarut yang sama jika didinginkan. Jadi ini yang sudah kita bahas tadi ya. Tergantung kelarutannya pada suhu yang berbeda. Yang satu pada temperatur panas, yang satu pada temperatur dingin. Pada temperatur panas harusnya si pelarut yang kita pilih itu harus melarutkan zat aktif. Sedangkan di saat didinginkan itu akan mengendapkan atau mengkristalkan zat aktif tersebut. Terus yang kedua, jika pengotor dalam bahan sama-sama larut dalam kedua pelarut panas dan dingin, maka efektivitas pemurnian tidak mudah dicapai melalui kristalisasi. Nah ini, concern kita yang kedua adalah pengotornya. Jadi sebenarnya kan tadi sudah saya bilang harapannya adalah ketika pelarutnya dipanaskan atau berada dalam temperatur tinggi, pengotornya itu akan mengendap, zat aktifnya akan larut. Gitu. Nah, yang kita takutkan adalah dalam beberapa hal, malah kejadian misalkan pas dipanaskan itu pengotornya juga sama-sama larut. Jadi ya nggak bisa yang nggak akan bisa kita saring atau nggak akan bisa kita hilangkan si pengotornya. Itu juga jadi harus kita perhatikan kira-kira dalam proses kristalisasi misalkan zat apa, pengotornya itu ikut larut nggak saat proses pemanasan. Terus yang ketiga, jika zat yang diinginkan dan pengotor mempunyai kelarutan yang sama, maka pengotor harus ada dalam fraksi yang kecil. Nah, mungkin ya susah kalau kita mau benar-benar milih pelarut yang bisa melarutkan zat aktif tapi mengendapkan pengotor. Mungkin misalkan ada yang sama-sama larut tapi seenggaknya kita bisa menekan bahwa pengotor yang terlarut pada kondisi pelarutnya panas itu jumlahnya dalam jumlah yang kecil atau fraksi fraksi itu jadi persentasenya kecil gitu dibandingkan zat aktif yang terlarut saat proses pemanasan si pelarut tersebut. Terus yang terakhir, zat yang diinginkan akan mengkristal pada pendinginan tetapi pengotor tetap larut. Jadi faktor lain yang kita harapkan juga adalah ketika proses pendinginan keadaannya sebaliknya nih zat aktifnya yang mengendap, pengotornya yang larut gitu. Jadi biar eh, ya benar-benar kristal yang kita dapatkan itu murni tanpa adanya pengotor.
Kristalisasi akan berhasil dengan baik karena bahan A yang ada dalam jumlah yang lebih besar dari bahan B yang sebagai pengotor. Jadi maksudnya kristalisasi itu akan berhasil ketika jumlah kristal zat aktif yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak dibandingkan pengotor. Jadi kenapa ya istilahnya ada randemen, ada kemurnian? Karena sebenarnya sih kita mendapatkan 100% pure murni itu susah. Tapi yang kita harapkan adalah jumlah pengotor yang masih menempel di zat aktif yang mau kita murnikan itu sekecil mungkin atau seminimal mungkin ada di dalam zat aktif. Nih, jika campuran bahan yang akan dikristalkan punya perbandingan yang sama 1:1, maka pemisahan tidak dapat dicapai. Jadi misalkan kelarutan si zat aktif dan pengotornya itu sama nilainya di pelarut yang akan kita gunakan gitu. Maka pemisahan nggak akan tercapai gitu. Karena kan kemurnian yang kita dapat juga cuma 50%. Ibaratnya kan kalau kelarutannya sama berarti 50% kristal yang kita hasilkan itu 50%-nya zat aktif yang mau kita ambil, 50%-nya itu masih pengotor. Jadi senyawanya belum murni. Jadi kesimpulannya adalah kristalisasi ini akan berhasil hanya jika ada sejumlah kecil pengotor pada bahan yang akan dikristalkan ya, karena namanya juga pemurnian. Maka kita harus menghilangkan si pengotor itu gitu semaksimal mungkin ya. Nah, permasalahannya adalah kadang sulit, bukan kadang sih, emang sulit ya, untuk menemukan pelarut yang sesuai. Jadi pelarut yang bisa di suhu tinggi itu dia melarutkan zat aktif. Di suhu rendah dia mengendapkan si zat aktif. Atau di suhu tinggi dia juga sekaligus bisa melarutkan si pengotor. Dan di suhu rendah dia bisa mengendapkan di suhu rendah dia bisa melarutkan si pengotor ya. Nah, karena emang susah gitu nyari pelarut yang ideal. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah pakai pelarut campuran. Pakai pelarut campuran. Jadi pelarut campuran ini berarti kita pakai dua pelarut, yang satu bisa melarutkan, yang satu bisa mengendapkan. Kalau untuk beberapa mahasiswa ya, mungkin yang udah responsi, atau yang lain misalkan yang belum pernah responsi, bisa dilihat di modul. Di modul praktikum fitokimia, kita ada 3 materi ya, 3 materi rekristalisasi ya. Yang pertama rekristalisasi salisilamid dengan pelarut tunggal air. Nah, untuk kasus pertama nih, rekristalisasi salisilamid, dia kan pelarutnya pakai air ya. Nah, di sini contoh proses rekristalisasi ideal antara salisilamid dengan pelarut air. Karena air ini di suhu tinggi dia bisa melarutkan si salisilamid, tapi di suhu rendah dia bisa mengendapkan salisilamid gitu. Nah, untuk kasus contoh pelarut ganda bisa dilihat kalau di modul praktikum fitokimia ya, ada contohnya rekristalisasi senyawa aspirin dengan menggunakan 2 pelarut yang berbeda, yaitu etanol dan air. Nah, proses rekristalisasi senyawa aspirin dengan pelarut etanol. Nah, pelarut etanol ini dia mampu melarutkan si aspirin. Jadi aspirinnya itu akan larut di etanol, kemudian dia akan mengendap atau mengkristal ketika ditambahkan air. Kayak gitu ya. Juga satu lagi rekristalisasi asam benzoat ya, itu contoh rekristalisasi asam basa. Jadi ketika asam benzoat itu kan dia bersifat asam, otomatis dia akan larut di senyawa atau di pelarut basa. Jadi ketika asam benzoatnya ditambahkan NaOH, dia akan melarut. Kemudian ketika diteteskan HCl itu akan terbentuk kristal atau mengendap. Jadi itu ya prinsip. Jadi prinsip kristalisasi itu kita harus bisa memilih pelarut yang di satu sisi bisa melarutkan, di satu sisi lain bisa mengendapkan si zat aktif tersebut gitu. Nah, eh, bisa dengan sifat dari pelarut tersebut yang ada yang apa? Ada yang bisa
larutkan di suhu tinggi, terus mengendapkan di suhu rendah, atau kalau enggak kita pilih dua pelarut berbeda, di mana yang satu bisa mengendapkan dan yang satu bisa melarutkan si zat aktif yang mau kita murnikan. Ya.